Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana al-Jazri wa ziyadatan fi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rajulan nabiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam. ومفتقر النبوة والقول وإنك أطلقت القرآن من الحكيم العليم وتدل ربوبية الأعظم والقول وإنك لتهدي إلى صراط Oke, pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ini pertemuan ke-11 untuk keseluruhan, keempat untuk Mabariu Tasawwur Wilayatul Khams. Berarti kita udah 3 pertemuan ya. Mulai dari Gati Aroni secara ijmali ya, global kita bahas terkait tentang apa itu esensial, apa itu aksidental. Habis itu kita masuk secara lebih rinci memiliki pembahasan jin sudah satu pertemuan. Now juga pun pasal juga sudah. Hari ini sisanya kita akan mempreteli lebih rinci terkait pembahasan arodi atau perkara aksidental. Satu orang dong di depan ini laptopnya. Bebas, sama aja. Ya, langsung ke sana. Oh, kita bakal bolak-balik. Next. Berarti kita 4 pertemuan kemarin. Satu pertemuan itu hanya untuk membahas kulli, zati, dan arodi. Satu pertemuan. Pertemuan kedua cuma membahas tentang jins. Ya. Karena kita panjang kemarin ini terkait membahas teori Plotinus terkait emanasi juga sini panjang. Habis itu dalam Nau dan Pasel itu satu pertemuan mengulangi lagi teori tersebut. Udah masuk pembahasan the tree of Porphyry atau Sajaro Porphyrius itu juga sudah kita rinci semuanya. Nah, hari ini insya Allah kita menyelesaikan sisanya terkait arodi. Karena ini kan matan Saruji bukan cara. Adapun yang di dalam ini adalah nazam sulap Punauro. Jadi ketika di awal-awal dan hanya lebih baik menggunakan Saruji atau dengan sulap, tergantung. Kalau apple to apple, matan dengan matan, maka saya akan merekomendasikan Saruji. Tapi kalau seandainya syarat ke syarat, mungkin saya akan merekomendasikan Idom Mubham atas sulap. Karena kalau seandainya apple to apple matan ke matan yang antum pelajari zati arodi kuliatul khamas cuma 3 bait ini, apa yang bisa didapatkan? Cuman hafalan aja. Habis ngapal terus apa? Ya, yang capek pengajarnya nanti menjelaskan salah satu itu kan kalau ditulis. Maka kalau seandainya perbandingannya antara syarah sulam dan syarah Saruji, maka mungkin saja saya akan membanding akan merekomendasikan antara Idom Mubham atau dengan syaratan mudah seperti Muslim Kalti yang paling tipis itu. Ya. Jadi kita 4 pertemuan hanya untuk satu halaman ini aja. Next. Nah, ini sudah juga beberapa sudah terangkan di awal, cuman baru tadi malam ada masukan ini. Nanti bisa kembali sendiri, ini sudah saya jelaskan di pertemuan lupa ya. Pokoknya 1 sampai pertemuan 7 ingat ya. Terkait perbedaan istilah kuliatul khamas, ada yang menyebut makmulat. Jadi Aristoteles itu belum menyebutnya dengan kuliah sebenarnya. Menyebutnya makmulat atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah the predictable word. Jadi predictable. Jadi sesuatu yang bisa dipredik, apa kata yang bisa menjadi prediktif. Ya, predikat. Ya, kata yang bisa menjadi predikat. Itu bahasanya Aristoteles ketika itu. Ya,
Yang pertama kali menggunakan istilah kuliah itu for free ini. Itu bisa lihat nanti di bukunya komentar beliau Al-Madkhal Maqalatil Aristu atau biasa disebut dengan Isaqo. Ya. Atau ini Al-Jadal yang terkait Hamliyah itu dibahas di Jadal. Al-Jadal ini bahasa yang biasa disebutkan adalah posterior analitik atau bahasa lainnya potika. Potik. Nanti kita akan belajar terkait potika juga di tasdikot akhir-akhir. Kayaknya masih lama. Nah, ini juga kemarin penekanan saya sebut, sudah saya ulangi. Kapan dikatakan bisa uji, ya, ada kemungkinan tiga. Yang salah satunya adalah bisa diambil dari Euclid's Book of Geometry. Ini seperti ini gambarannya, ya, terkait dari mana sih kata Isaqo ini, ya, apakah dari bahasa apa, dari nama seorang hakim atau filsuf, atau dari nama pengajarnya yang belajar, atau dari nama bunga yang memiliki 5 kelopak seperti itu. Oke lah. Next. Ini juga selalu diulang-ulang ya, kita sudah belajar ini semuanya, dan mohon jangan sampai lupa menambah di sini untuk bagian antum yang memang prefer ke visual. Jangan sampai nanti dengan gara-gara visual ini aku berkecoh mengira bahwasanya apa yang semakin ke dalam semakin apos. Tidak demikian. Patokannya adalah yang garis oranye ini di situ. Maka akan dipecah seperti ini lebih baik untuk menghindari kesalahpahaman tersebut. Karena kalau caranya dipahami yang biru ini lebih apos daripada yang hijau, itu sama seperti yang antum bilang hayawan itu lebih umum daripada kaki, maka akan keliru. Maka batasannya adalah yang oranye ini. Kalau sekarang mungkin kurang paham bagi yang baru hadir, maka silahkan lihat rekaman tersebut. Hari ini kita fokus membahas tentang arodin, khassa wal arad al-am. Atau kalau di sini bagian terluar. Dalam artian kalau seandainya ini hilang, ya, Allah Subhanahu wa taala lam tuqadi al-mahiyah. Ya. Ketika ada manusia nggak bisa menulis, apakah lantas ketika manusia tidak tetap menjadi manusia? Kita mungkin saja tetap bisa menulis dulu ya. Kakek saya dulu belajar di apa sekolah Belanda namanya? SR. Sekolah ya. Sekolah rakyat ya. Ya, selain ada yang nggak belajar, jadi tetap kita kan manusia ya. Bayi lahir yang belum akil, tetap kita kan manusia, karena dia memiliki potensi itu. Tahu mana orang yang kurang ininya, gila ya. Yang kalau Indonesia dibilang maju dulu. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Setelah pendidikan ya, ini sudah saya jelaskan tuntas sebelumnya secara global. Kita hari ini akan fokus kepada khassa dan al-am, yang mana ketika ini hilang tidak menyebabkan esensi suatu substansi itu hilang. Next. Ini juga kita bahas. Sebenarnya ada berbagai macam pertanyaan. Why 5W apa 5W 1 kenapa cuman di tasawurat dibahas semantik cuman ayu syai'in wa atau ma wa, terus mana why, mana how, mana when, mana where ya, karena memang itu dibutuhkan dalam pertanyaan terkait logika. Dasarnya kita tanyakan logika apa ini, apa yang bedakan ini dengan yang lain, udah sampai sana. Seperti itu ya. Bukan berarti tidak ada pertanyaan, bukan berarti logika tidak menganggap sisanya, bukan. Turun ke kami. Next. Hingga lewat next. Nah ini kalau kita melihat dari naskah aslinya, kurang lebih seperti inilah gambarnya, agak belibet. Ya. Saya punya bisa membaca ini. Saya punya mentor saya di Inggris, namanya Prof. Shaw. Dia bisa baca yang seperti ini, bahasa-bahasa Greek bisa baca. Ini saya pribadi masih belajar sedikit. Ada sebenarnya rekaman kalau pengen belajar bahasa Yunani, orang Malaysia juga, tapi masih masalah. Kita kan belajar bahasa kitab mereka, karena bagi mereka bahasa paling otentik ya bahasa itu. Jadi mereka masih mempelajari sampai sekarang. Kalau kita kurang aja ke sana, kita lebih prefer ke Arab aja. Yang pada akhirnya disederhanakan lebih seperti ini. Yang kayak tadi kita sederhanakan, atau ya para
mana tipoh ba'da Korpri, karena Korpri tadi kan kapan ada? Abad ketiga Masehi, sebelum Islam. Maka ketika datang mahasiswa pada akhirnya disederhanakan, tapi itu seperti ini kalau kita gambarkan sekarang, sehingga lebih sederhana. Lanjut, kita jelaskan. Nah ini kemarin terkait Plotinus Theory of Emanation. Yang sini sebenarnya gambaran Al-Farabi. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa Al-Farabi ini, karena mengikuti apa? Plotinus. Karena memang yang pertama kali mengungkapkan terkait teori ukur astro itu ya, kan intelligence itu emang Plotinus itu. Dia Mesir aslinya, di orang Egyptian. Kurang lebih ini awalnya seperti ini ya, kurang lebih bulatannya ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya beda dengan bulatan yang kita gambar. Coba next lagi. Jangan sampai ketika nonton bulatan yang tadi itu kita kecoh sama seperti ini, bukan. Yang seperti tadi, ini yang paling luar jadinya. Nah, yang paling dalam ini Earth. Nanti yang paling dalam itu bumi. Jadi kebalikannya, dari lapisannya dibalik. Coba previs. Nah, ini. Jadi kalau kurang lebih dia dibalik seperti ini, yang pada akhirnya ukulnya di sini, paling ujung sini. Kalau yang tadi, kalau kita lihat penyederhanaan tadi, ukulnya kita taruh di dalam ya. Ala kulihal seperti apapun untuk memahaminya kurang lebih sudah kita jelaskan. Ya. Cuman kalau pengen memakai teori ini ya, saya pribadi belum belajar terkait bahasa yang seperti ini, cara bacanya saya belum tahu. Tapi kalau lebih seperti inilah gambarannya jika cara ini tekstual ya dulu ditulis sebelum disederhanakan seperti yang sudah kita pelajari sebelum ini. Ini diagram shows the medical understanding of spheres, bola-bola ini kosmos, bagaimana kosmos ini apa mengitari bumi. Ini Luna, yang Luna ini apa? Bulan ya, ini bulan. Ini bisa dibaca sebenarnya ini Merkurius. Terus ini apa nih? Saturn ini Saturnus. Ya seperti itu, cuman nggak bisa baca gitu dijelaskan. Makanya saya nggak mengajarkan ini. Maka sudah dijelaskan sama Robi, ini sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah ini penggambaran yang lain. Jadi anak kasih di PPT ini 3 gambaran memahami ukuran astro kemarin ya. Ini gambarnya sama seperti ini sebenarnya, di mana Earth jadi yang paling bawah sini. Jadi ini sama dengan ini kurang lebih konsepnya. Yang mana yang paling luar adalah first intelligence atau al awal. Kalau tadi kita balik, yang awal dalam lingkaran. Setelah apa kemarin dega atau bahasa Yunaninya apa? Tuhan. Yang kalau bahasa Indonesia apa? Tuhan. Itulah. Mungkin saja serapan bahasa Indonesia dari bahasa Yunani langsung dari Tuhan menjadi Tuhan. Next. Lagi udah jalan semua. Oke. Ini kemarin sih ya. Ini God. Ulang ke sini, dari sini nanti ke sini, ke sini, ke sini. Ini udah dijelaskan secara ringkas. Intinya sini akan menghasilkan sifat yang wajib dan simpan ke atas, balik ke bawah. Cara memahaminya kemarin. Sekarang silakan dilihat rekaman sebelumnya lagi. Next. Saya ulangi karena ada beberapa revisi aja. Nah, ini juga kemarin sudah kita jelaskan terkait puzzle secara rinci, tidak perlu saya ulangi lagi. Next. Masih puzzle, next. Oke, hari ini kita masuk kepada pembahasan al-arad, al-am, wal khos. Kenapa saya tuliskan al-arad, al-am, wal khos, nggak khosol? Sebenarnya maksudnya adalah wanya atau ini kan al-arad, al-am, wal arad, al-khos. Kenapa nggak khosol? Karena khosol itu dijadikan istilah. Jadi sebenarnya itu al-arad, al-am, wal arad, al-khos. Jadikan khosol itu bukan karena dimuanaskan, tapi menjadi uf. Sehingga sebut khosol. Jadi gak ada masalah dengan seperti ini. Oke. Silakan yang sebelumnya ini kalau yang bertanya sebelumnya. Ya auranya aura capek ya, bilang kayak gini ya.
Atau enggak? Aduh kan? Karena malah belum tidur. Habis negi kemarin. Dari pagi sampai malam. Lain kali kita bawa kopi ya, kopi dari kalau yang ngopi. Karena saya sering banget itu kalau ngajar di hari Ahad tuh sebenarnya padat banget, Jumat, Sabtu, full. Bahkan sering banget karena ketika ngajar tuh belum keadaannya belum tidur. Tidurnya apa? Balik dari sini langsung tepar. Terus seperti itu. Banyak bawahnya anak pribadi pun ngantuk pada. Makanya kalau ada kata-kata yang tiba-tiba agak ngawur-ngawur dikit ya, mungkin nggak sadar. Hanya yang mukul stop kalau Nggak apa, kita jangan terlalu jauh dulu, biar yang lain nggak. kan tadi yang terakhir itu makhluk pot. Nah itu yang membuat teori itu menganggap ukun itu bukan sebagai makhluk atau di situ kan makhluk pot. Iya, mereka Terus yang itu bukan makhluk atau apa? semuanya makhluk. Cuman atau bisa membedakan kholaqah sama ilah nggak? Bisa ya bedakan ya. Yang mana kita kemarin dalam istilah kita itu dalam akidah kita Allah itu walaupun nggak menciptakan, apakah tetap dikatakan Allah? Khalik. Allah itu kan berarti sebagai khalik. Apakah kalau nggak ada makhluk tetap dikatakan Allah? Ini bagi yang masih bilang masih pemahamannya kausalitas terkait ini, atau keluar dari akidah kita ya. Maka ikut sini terus sampai yang kembali ke akidah kita lagi. Maksudnya paham kausalitas gimana? Bagi orang-orang yang mengira kholik akan dikatakan kholik ketika mereka mempunyai makhluk. Makhluk dikatakan makhluk ketika mereka mempunyai kholik. Itu kausalitas. Ilah ma'lul. Seperti itu. Sedangkan Allah itu bukan ilah ma'lul. Allah kholik walaupun kita menciptakan. Nah, ini pemahaman kita nih. Jangan salah. Ini kholik yang cipta. Kok gak ada yang ciptakan? Ini pemahamannya seperti itu. Nah sama seperti ini, itu makhlukat. Sedangkan yang kita lihat di sini kemarin apa? Ini ilah. Ini wajib. Dalam artian di sini kalau makhluk itu sifatnya apa? Mungkin. Oke? Artinya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak ada? Boleh ada? Boleh nggak ada? Sedangkan ini pasti yang ke bawah. Akal satu memberikan dampak ke akal dua, ini pasti. Ini kan apa? Isdarnya bil ilah. Nah ini at-ta'sir bi'tibaril bi'tibaril wujub. Binador lisudurihi anil wajibi bitorikil ilah. Berarti sini satu, akal satu wajib memberi dampak kepada dua dan seterusnya. Satu kepada falak tis'ah ini mungkin, artinya boleh enggak. Dua memberikan asar kepada falak 8 cara mungkin juga. Yang kedua wajib, sehingga ketika wajib sampai ujung, nah dari wajib ini terciptalah seperti itu. Jadi yang bisa dikatakan boleh nggak ada. Tapi yang jelas ini antum kalau merasa mulakbat sini ada banyak keliruan. Bapak pahamilah teori Manasih ini berevolusi terus, selalu dibahas ke depannya, selalu direvisi. Kenapa kita mengulangi teori Claudius ini? Untuk memahami ukul asyarah tadi. Jadi kalau seandainya sekarang ada perbedaan pendapat, yang namanya sains itu berkembang. Bisa jadi mungkin berubah apa segala macam. Maka kalau antum memikirkan pemikiran yang enggak benar, ya emang enggak benar bisa jadi. Bukan berarti antum harus bagaimananya memahami ini benar enggak. Bisa jadi ada perubahan. Nah ini kita dikasih akal kan, kalau antum kayak kenapa makhluk segala macam, ya itu mungkin antum bisa kritisi dan lain sebagainya, sehingga berkembanglah sains itu. Oke, ini bukan berarti ini benar ya. Justru ini yang disalahkan nanti. Kan kemarin sudah jelaskan. Ini kita jelaskan untuk kita salahkan. Sudah paham ya? Oke. Next kita masuk ke zati wal ardi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'alullahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa sanna bil ardi faqala wa ammal ardi
Wa imma ayamtani'a indikakuhu 'anil mahiyati wa huwa al-'arad al-lazim kaddu'i bil quwwati binisbati ilal insani aw la yamtani'u indikakuhu anha wa huwa al-'aradu wa huwa al-'aradul muqaribu kaddu'i bil fi'li binisbati ilal insani. Oke. Perhatikan di sini. Al-khassah al-mukhtasu ini bahasnya ya dengan diksi yang lain yang mana sedikit sederhanakan. Tentu kita mengacu pada buku-buku yang lain, bukan bikin-bikin sendiri. Al-mukhtasu bihaqiqah wahidah kalkatif lil insan. Maksudnya apa? Itu secara khusus untuk satu hakikat, seperti halnya apa? Insan, hakikat insan itu. Katifnya itu sebagai khosoh. Artinya yang namanya menulis itu khusus untuk satu hakikat. Apa itu? Insan. Kalkati pilih insani bil quwwati au bil fi'li. Seperti ini. Apa itu bil quwwah? Bil quwwah itu secara potensial atau dalam bahasa Latinnya in virtu. Bil fi'li secara aktual atau bahasa Latinnya apa? In actu. Nah, di sini maksudnya apa, Zat? Secara potensial, secara aktual. Manusia. Di sini kita ini kan katif sebagai khostoh ya. Sudah kita jelaskan kemarin apa katakan khostoh juga. Secara global kemarin ya, belum ini spesifiknya sekarang. Antum dikatakan manusia kan ketika antum bisa menulis. Ingat, ketika bisa menulis, bukan ketika menulis. Kalau ketika menulis, berarti ketika antum tidak menulis, itu bukan manusia. Paham? Sampai sini? Sekarang antum nulis gak? Nulis gak? Bukan manusia berarti kamu. Bukan seperti itu cara memahaminya. Artinya kalau kamu saya suruh nulis, bisa nulis. Bisa ya? Itu namanya apa? Memiliki potensi untuk bisa menulis. Nah, ketika menulis, itu berarti secara aktual dia menulis. Ketika dia tidak menulis, berarti dia secara potensial menulis. Maksudnya apa? Dia mampu untuk menulis atau mampu untuk tidak menulis. Seperti itu. Jadi pahami ya. Berarti apa? Sifat katif bil quwwah atau katif bil fi'il. Ketika manusia itu katif bil quwwah, artinya memiliki potensi. Nah, yang namanya potensi ini man'ul infikati anil mahiyah. Tidak mungkin terlepas daripada mahiyah tersebut. Ya, kayak dohik seperti yang di buku contohnya tadi. Ya. Kayak seperti ini namanya al-arad al-lazim. Ya, artinya dia tidak terlepas. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam literasi Inggris biasa disebut dengan apa? Terlepas apa? Terlepas. Separable, inseparable, artinya dia terlepas. Inseparable apa? Common. Ini proper ya, ini proper accident. Inseparable, proper accident berarti. Artinya tidak terlepas, lazimnya ya. Kedua, bil fi'li, secara aktual. Man'ul infikati. Oh sorry, terus saya benerin dulu ya. Ini apa? Harusnya itu Goiruman ya? Ya benar ya? Sorry. Ini Goiruman harusnya. Saya cari dulu saya. Kalau saya revisi. Bayruman infikati anha, tidak melarang untuk terlepas dari mahiyah tersebut. Artinya boleh dia menulis, boleh dia tidak menulis. Kalau tadi dia nggak boleh, tidak mempunyai kemampuan menulis secara potensial. Nah, yang boleh terlepas namanya apa? Al-arad al-mufarik atau separable. Separable-nya nih, mufariknya separable, lazimnya insparable. Kedua, al-arad al-am ghairul mukhtasfi biha, ya. Kal masyiril insan. Apa ghairul mukhtas? Artinya tidak khusus kepada satu hakikat. Berarti bisa lebih. Masih itu cuma mempunyai insan bukan? Ya, hewan bisa jalan, bisa ya kuda, bisa gitu.
Artinya dia gak muhtas kepada satu hakikat tertentu seperti insan misalnya, karena dia bisa berlaku kepada hayawan-hayawan lainnya ya. Sama pun berlaku dua hal ini, bil kuah pun bil fi'il. Ketika manusia saya sekarang diam, antum duduk, antum sekarang masih bukan? Masih bil kuah. Ketika antum jalan masih bil, sama kayak nulis tadi, antum katib gak? Katib bil, gue katib bil, simpel kan? Easy cuy. Lanjut aja. Lanjut ya. Kalau kita jalan berarti masih dulu Apa? kalau misalkan sudah berjalan Ya. berarti tetap masih dulu. Iya pasti. Ketika dia bil pasti belum kuat. Ya. Kita peretelin dulu kata-katanya. Di sini katakan wa amal radiyu fa ima yamtani intikaku anil mahiyati wa huwa al-arad al-lazim ya. Jadi kalau di buku ini dia membahas tentang arad lazimnya dulu, ada yang kosong, ada yang arad am. Ya. Habis itu yang mufarik ada yang kosong, ada yang arad am. Atau dibalik kayak saya tadi menjelaskan. Sama aja yang penting. Yang kembali. Kaddohi bil quwwah binisbah ilal insan. Aula yang tani impika kuanha wa huwa al-arad al-mufarik kaddohi bil fi'li binisbah ilal insan. Berarti yang diperhatikan apa? Qaidnya ya, bil fi'li atau bil wa. Wa kullu wahidin minhuma imma ayyahtasso bihaqiqatin wahidatin wa huwal khosoh. Ini bahasa kitabnya bisa dijelaskan. Kaddohiki bil kuwati bil wal fi'li. Kaddohiki bil kuwati wal fi'li itu bukan berarti satu paket ya, bukan. Itu maksudnya kaddohiki bil kuwati wa kaddohiki bil fi'li. Yang artinya dalam satu contoh ini dia ingin memberikan dua contoh arad lazim dan mufarik. Oke. Binisbah lil insan di annahu bil quwwati lazimun limahiyatil insan muhtasun biha. Apa itu? Tadi yang kosong dohik ya. Itu lazim limahiyatil insan muhtasun biha. Wa bil fi'li mufarikun laha muhtasun biha wa hadza mazhabul mutaakhirin. Sekarang perhatikan, ini sudah bisa bedakan tadi ya antara khosoh, arad am, khosoh yang arad yang lazim sama khosoh yang lazimah, dan khosoh yang mufarikoh atau arad am yang lazim dan arad am yang mufarik. Sudah aku bisa bedakan. Sekarang fokus kepada yang kita kasih kotak ini ke atas. Bisa baca nggak? Saya belum ngirim di grup ya. Ya, selesai ini kita bisa lihat. Oke, perhatikan ini. Ada mazhabul mutaakhirin. Maksudnya yang apa? Pembagian kepada lazim dan mufarik ini. Ya. Fi taqsimil khosso ila lazimah wa mufariqah. Terus gimana mutaqaddimun? Amal mutaqaddimun. Nah, syartul khosso kaunuha lazimah la mufariqah. Mutaqaddimun mensyaratkan bahwasanya sesuatu itu dikatakan khosso hanya ketika dia lazimah. Berarti mufarik tidak dianggap. Maka yang sekarang dijelaskan oleh matin, dilanjutkan oleh syari, itu atas mazhab apa? Mutaakhirin, gitu ya. Mufarikohnya nggak dianggap.
Kenapa? Di annahallati yu'arrafu biha. Apa? Karena al-qasdu al-lazimah yang ini yang dipakai sebagai nanti unsur definisi yang akan kita bahas di bab setelah ini. Seperti itu. Wa ammal mutaqaddimun fasyaratu an takuna al-khassah lazimah ghairu mufariqatin li'annaha yu'arrafu biha. Oke. Wa tursamul khassatu bi annaha kulliyatun. Nah, perhatikan sini. Kalau sebelumnya apa? Wa yursamu ya. Kenapa wa yursamu? Karena muzakkar. Ya, jins, pasal sama apa? Nau. Ya, di sini wa tursamu. Karena khassul sini muannas. Tapi di sini ada yang sedikit dikomentari lah sama saya Mustafa Abdul Nabi. Wa tursamul khassatu bi annaha kulliyah. Nah, di sini nanti kalau kita bagi yang mungkin sudah paham kuliah itu nanti akan dibahas lagi dalam tasdiqat ya. Nanti akan terjadi mulakbat di sana. Maka yang lebih tepatnya di sini apa? Bi annaha kulliyun. Nah, tapi kan khosso itu mana? Kulliyun muzakkar. Kan saya tadi udah bilang ya, Pak. Khosso itu menjadi huruf, menjadi istilah. Aslinya apa? Al-arad, al-qas. Kalau al-qas muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti kalau kita bilang al-arad, al-qas, kulliyun, benar enggak? Benar. Pun di sini. Dipahami ya? Berarti yang lebih tepat kulliyun ya. Karena kita mau belajar di pertemuan selanjutnya terkait kulliyah itu merupakan apa? Sifat untuk kodiyah. Sedangkan kulliyun ya, di sini nanti alamnya di mana dalam mufrad yang sekarang kita pelajari. Wa tursabul qasdatu bi anna kulliyatun dakhala fi sairul kulliyat. Sama seperti sebelumnya ya. Tuqalu ala man tahta haqiqatin wahidatin faqat min al-afradi qawlan aradiyan kharaja bihil jinsu wal arad al-ard. Kharaja bihi. Kharaja bihi balik kemana kira-kira? Bihinya balik kemana? Sama hakikah wa tidak bakot, karena biasanya kalau kita merefer domir kepada yang paling dekat, yang paling dekat apa? Kaulan aro. Iya. Jadi di sini kharaja bi bukan kharaja bi qauli qaulan arodian, akan tapi kharaja bi qauli apa? Hakikah wahidah bakot. Apa yang keluar dari kata hakikah wahidah bakot ini? Al-jinsu wal arad al-am. Karena jins wal arad am di annahuma yuqalani ala haqaiq. Mudah kita pelajari sebelumnya. Wa nawal faslu. Nah, pun juga kharaja bihi. Nah, berarti yang kedua ini baru kemana refernya? Kharaja bi qauli qaulan aradiyan. Apa an-nawal faslu ya. Kenapa? Li anna qaulahuma ala ma tahtahuma zatiyun la aradiyun. Ya, sedangkan yang kita bahas sekarang terkait aradi. Wala haja ila qaulihi faqat ba'da wahidatin. Apa itu yang hakikah wahidah faqat. Tapi di sini kalau antum sudah belajar tahdzib nanti dibahas. Perlu nggak tambah memakai faqat itu kira-kira? Kalau antum nanti baca di Hasyiah Dasuki ya, Hasyiah autor terhadap tahdzib saran komisi terhadap tahdzib itu dinyatakan bahwasanya apa? Faqat itu qaid mutabar. Kenapa qaid mutabar? Karena memahami tukolnya nanti berbeda. Jadi di sini kan ada yang katakan apa? Tukol. Nah, kalau antum ingat di awal di beberapa pertemuan sebelumnya, tukol itu bisa dua artinya ya. Bisa tuh malu, bisa ya, atau bisa sesuatu yang bisa untuk dikatakan. Nah, kalau diartikan lebih umum, maka perlu qaid. Oke? Nah, kalau seandainya dia sudah khusus kepada untuk yuqalu fi jawabin, maka nggak perlu qaid lagi. Sedangkan sini sudah jelas ya, untuk apa? Untuk ta'rif, untuk yuqalu fi jawab. Nah, maka di sini Syarih atau saya Zakaria
lebih kita pegang daripada pernyataan apa Imam Dasuki dan aktor atas komisi. Kapan dipakai pakot tadi? Berarti ketika tukolnya diartikan tuh malu, ya, berarti umuman. Oke. Wal khosatu qad takunu lil jinsi kal launi lil jismi wa qad takunu lin naw'i kadhahiki lil insani wa kullu khossatin li naw'in khossatun li jinsihi wa la yanakis. Nah, ini sulit untuk memahami kalau nggak melihat ini. Oke. Sekarang fokus. Di sini saya sertakan terkait apa jins sama pasal yang sebelumnya kita sudah bahas. Maka sekarang untuk fokusnya kepada yang bagian ini. Kenapa ini saya sertakan? Untuk bisa memahami seperti ini jalurnya. Di garis perhatikan. Paham? Garis. Oke. Itu. Kenapa saya sertakan ini? Ini untuk memudahkan kalian. Nah, di sini artinya apa? Ini sesuatu yang keluar daripada apa? Zati. Kalau dia masuk zati, dia akan masuk kepada rumpun yang kemarin kita jelaskan di sini. Kenapa di sini enggak dimasuk? Kalau seandainya ini masuk, maka akan saya berikan panah langsung tanpa ada pembatas. Ini untuk membatasi bahwasanya ini dibuat daripada ini. Oke? Sebelumnya, kalau aman, oke. Sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya apa? Natik ini merupakan pasal insan terkait hayawan lainnya yang membedakan manusia dan selainnya di jenis apa? Hayawan adalah natiknya. Oke. Tapi di sini natik sebagai hal zatinya. Ada yang menyertai posisi natik. Oke, dipahami? Ada yang menyertai posisi natik, tapi dia tidak termasuk zati. Berarti apa? Arodi. Yaitu dohik di sini. Oke. Karena untuk memperhatikan ke dohik di sini, berarti dia dohik ini apa? Khosoh juga lil insan. Nah, antum sini sebenarnya buku ada, gimana tuh sini? Agak kebalik ya, untuk mempaskan biar enak gitu. Cara bacanya apa? Kullu khossatin li nau'in, ya, khossatun li jinsihi. Setiap khos untuk nau, contohnya manusia, maka dia menjadi khos untuk jinsnya, jinsihi, jinsul manusianya. Bukan lil jinsi, ingat. Kalau lil jinsi berarti umum. Mau jin apapun di atasnya, maka akan termasuk. Tapi di sini khusus kepada li jinsi, apa? Li jinsi nau maksudnya. Nah, kalau dalam konteks ini misalnya manusia sebagai nau, ya, maka khosto yang berlaku kepada manusia, oke, maka berlaku kepada jinsnya manusia. Apa aja jinsnya manusia? Hayawan, ya, jismunami, ya, apa lagi? Jismun, apa nih? Mutlak, ya. Dan ke atas. Nah, apa yang berlaku dari bawah berlaku ke atas. Sederhananya. Oke? Walaysa kullu khossatin walaysa kullu khossatin jinsin khossatu linau'i. Kebalikannya berarti. Dan tidak setiap yang menjadi khostoh terkait suatu jins, misalnya dalam hal ini apa? Jismun mutlak, maka dia menjadi khostoh kepada apa? Naunya. Nau yang di bawahnya maksudnya. Berarti yang berlaku untuk yang di bawah ini berlaku untuk atasnya. Yang berlaku untuk atas ini belum tentu berlaku untuk bawahnya. Yang ini belum tentu berlaku untuk bawahnya pun ini. Simpel? Semoga simpel. Sekarang kita coba perhatikan lagi di sini. Dohik khossatun lil insan. Karena dia juga menjadi khossah untuk jinsul insan, maka apa? Khossatun li jinsihil qarib. Apa jinsul qarib insan? Hewan. Pun di jinsil bait apa? Nami. Pun di jinsil bait yang lainnya apa? Madi atau mutlak. Oke. Atau yang paling tinggi
pun berlaku untuk Johan. Oke, naik ke atas. Masih. Nah, dalam hal ini berarti apa? Masih sebagai nau misalnya. Oke? Ingat ya, kemarin tuh udah kita bahas terkait apa? Ada yang hakikoh, ada yang idofi. Berarti yang nau bukan cuma insan. Ya. Ini pun bisa menjadi nau. Kalau ini menjadi nau, ini berarti jenisnya. Oke. Gampang ya kemarin ya. Kalau ini menjadi nau, berarti ini menjadi jenis koribnya. Ini bait. Kalau ini menjadi nau, ini berarti menjadi jenis koribnya. Bait. Kalau ini menjadi nau, ini berarti menjadi apa? Jenis koribnya. Ini baitnya. Khosoh. Masih, ini khosoh lil hayawan. Berarti dia khosoh juga untuk di jinsil korib apa? Ismun nami. Pun dia menjadi khosoh di jinsil bait apa? Mutlak dan Tuhan. Mutaharrik apa? Khosoh lil ismin nami. Berarti menjadi khosoh di jinsil korib. Ini lil jismi ya, bukan jins ya. Khosoh lil jismi anami. Berarti menjadi khosoh juga untuk apa? Jinsil korib itu apa? Al-jismu al-mutlak atau al-madi. Pun menjadi khosoh untuk di jinsil bait itu al-jauhar. Nah. Ini kalau antum bingung ketika Anda bilang atau itu maksudnya apa? Ini sebagai had. Tapi yang di luar kotak itu sebagai mahdud, yang dalam kotak sebagai had. Apa itu had, apa itu mahdud sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang karena antum sudah paham dari bawah ke atas, nah ini yang agak berlibat. Karena fokus. Berlaku dari bawah ke atas sudah paham ya? Berarti kalau sini gimana? Mulawan khosoh lil jismi yang mutlak. Ini di PDF PPN itu apa artinya? Kasif ya? Ya. Maksudnya kayak al-kasif. Kasif itu artinya apa? Padat atau bisa terlihat. Bukan kasyaf ya. Kasih ya berarti artinya dia kasar, sesuatu yang kasar artinya bisa terlihat ya. Sesuatu li jinsil qorib. Coba pun seperti ini. Nah. Kita ulang lagi. Biar lebih paham. Dohik hanya berlaku untuk insan. Masih berlaku untuk hayawan, berarti juga berlaku untuk bawahnya kan? Ya, artinya manusia itu dari hewan. Oke. Mutaharrik juga. Linami. Nah, ini berlaku juga apa? Untuk yang di bawahnya berarti. Oke? Ini sesuatu. Nah, kenapa dikatakan arodi? Apa artinya? Apa kemarin? Apa tadi kita bahas arodi itu? Al-wasfu asa nawi. Lau tidak lam tukot. Artinya kalau ada manusia yang enggak tertawa tetap dikatakan manusia. Pun ada hewan apapun itu yang tidak berjalan tetap dikatakan hewan. Pun jismun nami, animate. Apa animate kemarin? Bernyawa. Kalau dia tidak bergerak, ya mohon maaf, orang stroke nggak bergerak. Tetap ya. Pun mulawan. Nah, tapi di sini kalau antum sudah belajar, mungkin sekarang antum nggak ada iskal. Tapi kalau antum sudah belajar makulat, sini ada iskal. Karena nanti antum akan tahu bahwasanya mulawan ini bukan berlaku saja untuk ismu mutlak. Karena kalau kita pahami dari tadi bahwa kata itu seakan-akan ini khosoh untuk ini khosoh untuk ini khosoh untuk ini. Nah, ini tidak khosoh untuk ini. Kenapa? Karena yang namanya mulawan dalam ilmu makulat yang kita pelajari, ya antum pelajari mungkin dengan siapa gitu kan ya. Bahwasanya yang namanya memiliki warna itu, berwarna itu bukan cuma berlaku untuk jismu mutlak aja. Akan tapi jauhal farq itu berlaku padanya mulawan. Nah, makanya di sini kita kasih keterangan dalam kurung al-kasif. Mutlak yang kasif. Yang apa? Yang bisa diraba atau terlihat. Ya. Makna kaunul jismi mulawwan an-nasatuhu mulawwan. Suatu jisim dikatakan mulawwan. Nah, jisimnya apa maksudnya? Jisim mutlak ini dikatakan mulawwan apa?
anna satuhu melawan. Satah itu pelajaran filsafat sebenarnya. Jadi dalam filsafat itu segala sesuatu itu nanti berawal dari yang namanya nuktoh. Dari nuktoh nanti dia akan menjadi yang namanya satu B. Istilah kita sederhananya satu B, yaitu khot, garis. Nggak bisa nanti tulis ya. Nah, dari satu garis ini, oke? Dari khot nanti dia kalau sudah berkali jadi 4 kayak ini, bangun datar jadinya menjadi satah. Nah, ketika dia dikali lagi gitu menjadi dimensi yang tiga dimensi, maka dikatakan apa? Al-jismu atau dimi. Nah, antaranya untuk pelajari makulat, kalau nggak paham sekarang nggak masalah. Untuk masalah ini nanti yang akan sampaikan, siapa tahu kita membutuhkan ketika seperti pelajaran makulat. Ya. Coba untuk perhatikan. Ada wibu nggak? Ada wibu ya? Masa? Malu sekali dia kalau bilang ada wibu sendiri. Kacau banget. Ya setidaknya kalau nggak wibu pernah nonton lah SpongeBob gitu kan ya. Apa jangan-jangan nggak pernah nonton SpongeBob ya? Generasi anak doang. Dora, astagfirullah. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh bentuknya apa? 2D. Kayak kalau kata Ana dulu dibully sama kakek Ana gara-gara rebutan remote TV. Kakek Ana nonton berita, Ana ganti jadi kartun gitu loh. Jadi Ana waktu kecil dimarahin berasal soalnya. Dimarahin kakek, ngapain nonton tontonan gak jelas, nonton manusia kotak-kotak kayak gitu. Dasar dan ya kan pikir beda ya, beda generasi ya. Yang namanya boomer ya nggak kayak gitu. Boomer namanya generasi yang umurnya sekarang udah di atas 60. Karena masih milenial akhir, untuk semuanya Z pasti. Nah itu namanya 2D, yang kayak anime ya atau kartun. Nah, kalau antum nanti ada yang nonton Donghua itu anime versi Cina. Nah itu terkait dengan 3D-nya. Atau bagi teman-teman yang pernah main Final Fantasy, atau misalnya kalau main apa ya, karena gak main game soalnya apa kayak di PS apa namanya, God of War ya. God of War tuh kayak nyata nggak? Jadi namanya 3D. Nah jadi seperti itu, jadi dia dimensi gitu, 3D. Jadi sesuatu itu berawal dari titik, berkembang, garis, bangun datar, akhirnya jadi 3D, bangun datar ya. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan satu melawan, artinya permukaan sesuatu ini dikatakan berwarna. Makanya jismun yang dikatakan adalah jismun yang mana memiliki bangun datar satah yang di satah ini menempel warna. Kalau sekarang belum pahami nggak apa-apa. Ini agak sedikit expert karena caranya menuntut Anda untuk menjelaskan ini. Li'anna laun min apa ini? Khawasi al-musattah. Kamanas suasana fisyahil makosid. Kalau antum nanti anak-anak usuluddin yang tidak bisa sabar ya pasti sudah akan belajar ataupun yang sudah belajar ya makosid punya saat matan dan caranya punya beliau juga akan disinggung terkait ini di bab-bab awal atau di maksud awal. Fala yakunu al-jismu al-kasib illa mulawwanan. Nah, berarti sesuatu jism yang kasib, sesuatu materi yang mana itu terlihat atau kasar, maka pasti ada warnanya. Oke? Ini yang bisa kita lihat ada warna, berarti sesuatu yang kasar kan? Gak kasat mata. Kalau kasat mata, kita bisa anggap tidak ada. Nanti aku belajar lagi di filsafat, kita tuh nggak ada ruang kosong. Ini kan kosong kelihatannya. Padahal tidak, ini penuh dengan udara. Nah, tapi tidak terlihat. Artinya dia tidak kasih. Yang kasih pasti berwarna. Oke? Maka dikatakan di sini, fala yakunul jismu al-kasif ila mulau wana wala yurid annal hawa misluhu ajsam la launa laha. Nah, ini maksudnya bukan apa? Bukan berarti tidak udara yang sekarang tidak terlihat ini tidak punya warna. Punya warna, cuman warnanya kita tidak bisa mendeteksi. Karena apa? Mulawan itu min khawasil musattah, yang mana musattah ini nanti dari jauhar juga ujungnya. Yang mana jauhar ini untuk bisa sampai kepada natik atau sebelum-sebelumnya ya itu menjadi murakkab ya. Nah, sesuatu yang murakkab itu ketika pecahannya yang satu itu berwarna, maka murakkab yang lain juga ikut berwarna. Li'anna laun
qaimun bil jauhari al fardi aidon. Nah, ini kemarin sudah kita bahas terkait apa jinsiyatul jauhar. Nah, yang mengatakan jauhar sebagai jins al-jinas itu adalah kita sebagai mutakalimin atau asy'ariyah. Bagi falsafah istilah apa aja istilahnya Ustaz? Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di anal jisma murakkabun minhu. Nah, jismun yang semua ke bawah ini murakkab min jauhar farad. Wal qaimun bil kulli qaimun bi ajza'ihi. Nah, sesuatu yang dia itu apa namanya menjadi qaim bil kulli qaimun bi jazi. Nah, ketika sesuatu itu berlaku kepada apa? Sesuatu yang full, maka dia juga berlaku kepada ajza-ajzanya, berarti sampai ke atas. Oke? Fala yakunu bi khosr. Fala yakunu apa? Bi khosr. Ada binya enggak tuh? Tidak ada. Apa ini? Kosong. Kok ada garis ini? Ada nggak? Ada banyak nggak? Kok ada garis? Oh, titik ya? Garis gitu ya. Walaupun nukosotan, kalau ada ba, nanti hapus gitu. Walaupun nukosotan di hazal jinsi, artinya apa? Yang namanya mulawat itu sebenarnya tidak khos kepada ismu mutlak aja. Akan tapi yang namanya mulawat itu berlaku pada yang atas ini. Oke, ini antum biar tidak salah memahami. Karena tadi dari bawah ke atas ini berlaku hanya untuk ini berlaku hanya untuk naun ini berlaku hanya untuk naun ini berlaku hanya untuk naun ini. Nah, sehingga ketika sudah sampai sini antum mengira seperti itu juga, padahal tidak. Oke, kalau agak bingung nanti diulang-ulang dikit sambil belajar makhluk. Ya, ini paham ya, bedanya ya. Berlaku untuk ini, yang kosong untuk manusia, mati pasti kosong untuk hewan, pun ini ke atas. Dan yang menjadi kosong untuk ini, belum tentu kosong untuk bawahnya. Okay. Next. Ya, 2 menit. Ya. Nanti bedanya kosong kan apa tidak? Bedanya kosong. Ya, kalau tidak gimana? Oh, yang al-arodi. Ya. Lau tidak lam tukodi alma. Iya. Kalau seandainya dia tidak ada, tidak membuat hakikat atau mahiyah tersebut tidak ada juga. Atau hilang apa ketika sesuatu hilang, maka tidak membuat hakikatnya itu hilang juga. Yang dimaksud hilang di situ masih atau yang tadi Semuanya berarti. Karena tadi yang namanya lazim mufarid itu berlaku untuk apa al-am dan kosong. kan tidak sebabnya Apa? kan tidak lazim sedang disebabkan. Ya. Jadi kenapa katanya ada yang mengatakan Ya, paham. Maksudnya itu adalah ya sama kayak dohik tadi kan ya. Maksudnya dia boleh hilang itu dalam artian bukan hilang ini boleh nggak punya, tapi hilang yang dimaksud adalah bukan itu yang membuat sesuatu itu menjadi itu. Dipahami? Kalau kayak ini jadi paham. untuk menyatakan bahwa ini bukan sisi aja. Tapi kalau antum sudah baca buku-buku filsafat seperti buku-bukunya Bertrand Russell atau Introduction to the Logic-nya Yevgeny Prokofiev, nanti mereka akan ngerot bahwasanya hayawan natif itu nggak bisa dikatakan definisi manusia. Gimana Ustaz, kenapa gitu? Terbaca sendiri, bukan sini majelis. Ini dasar kan ya? Kan kalau pengen lebih lanjut terkait itu ya baca filsafat yang kontemporer. Mas ya. Oke, next. Udah next dulu nih. Udah ya? Oke, wa imma yawma kullun min al-aradil lazim wal mufarid ya faqa'iqa fawqa haqiqatin wahidatin wa huwa al-arad al-'am kal
mutanaffisi bil quwwati wal fi'li binisbati lil insani wa ghairihi minal hayawanat. Nah, ini sama kayak pertanyaan teman antum tadi. Kan mutanaffis arodi. Kata antum arodi laufuk ida lam sukot. Berarti boleh dong dia nggak bernapas tapi tetap manusia. Nggak gitu. Maksudnya adalah yang membuat sesuatu dikatakan manusia ataupun hewan itu bukan karena mutanafisnya, ya, tapi karena dia memiliki hasas, ya, karena mutanafis tadi arodi, oke, sama ya tadi udah jawab ya. Li'annahu bil quwwati lazimun limahyatil hayawanat. Mutanafis tadi sudah kita bahas, sama kayak masyi ya di awal. Wal wabil fi'li fariqun laha wa ala taqdiraini wa ghairu mukhtasin bi wahidatin minha. Mafhum ini. Artinya apa? Mutanafis itu tidak apa? Baik lazim ataupun mufarik, dia tidak khusus untuk pada satu hakikat seperti manusia, karena berlaku pada hakikat-hakikat lainnya seperti hakikat singa, kuda. Takdiro ini maksudnya yang bil kuwa atau bil fi'li. Wa yursalu bi annahu kulliyun dakhala fi sairil kulliyat. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Yuqalu ala ma tahta haqa'iqa mukhtalifatin qaulan aradiyan. Kharaja bihi al-jinsu li'anna qawlahu kharaja bihi. Bihi berarti dengan apa? Qaul apa? Qaulan aradiyan al-jinsu. Karena jinsu tetap haqa'iq juga, tapi dia bukan aradi. Mainkan zatilan wa qawlahu ala ma tahtau zatiyun la aradiyun. Wa naw wal qasdu wal qasd. Ya. Pun kharaja bihi yang nau pasal dan qasd juga. Karena apa? Karena haqa'iq mukhtalifah. Ya li'anna la tuqalu illa ala haqiqah wa bidah. Karena nau pasal wal qasd itu untuk satu hakikat tertentu aja. Oke. Sebelum masuk kepada iskal terakhir, oke, coba untuk perhatikan di ini dulu sebelum saya sini. Nah, siapa namanya? Prato. Nah, ya, coba previous back. Nah ini anak kasih segaris kan ke bawah ya, segaris dengan pasal. Oke, karena apa? Karena pasal bihaqikoh, karena satu hakikat tertentu. Untuk yang haqa'iq berarti sebagai jenis akan jadikan yang arodi setara juga garisnya dengan jenis. Next. Nah, makanya seperti ini jadinya. Gariskan dengan arodi. Jadi paham ya? Untuk memudahkan aja. Tapi gimana cara bacanya? Misal Masyi lil insan ya. Lil hayawan aradun amun li ay mahyatin tahtal hayawan. Berarti seluruh mahiyat yang berada dalam hayawan, di bawah hayawan, baik itu manusia ataupun ghairunatik berupa asan, harus dan lain-lain, maka masyi sebagai arkamnya. Oke? Pun dia menjadi apa tadi? Kalau antum melihat di sebelumnya menjadi apa? Khosoh juga. Khosoh lil naui hayawan.
Kalau dia kosong menjadi nau hayawan, berarti dia juga menjadi kosong untuk jenis hayawan. Atasnya tadi. Ini mengulangi yang tadi juga. Kita baca lagi di sini. Al-mutaharrik. Ini sebenarnya sama kayak tadi kan? Cuma anak taruh di tempat yang berbeda. Coba perhatikan. Balik. Cek. Masyi. Mutaharrik. Melawan. Oke. Next. Masyi, mutaharrik, melawan. Sama aja sebenarnya. Artinya apa? Tiga ini ya, itu bisa dipakai sebagai artam atau dikatakan sebagai artam pun juga bisa dipakai atau dikatakan sebagai kosok. Tergantung ibar atau ini kan idofi sifatnya ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang tadi kita katakan masyi itu sebagai kosok lil hayawan. Kalau dia kosok lil hayawan atau nau hayawan, yang mana ketika kosong dari yang mana ketika kosong untuk nau berarti kosong untuk jenisnya, maka dikatakan sini apa? Kosong lil hayawan, kosong li jinsi, berarti ini. Nah, pun dia menjadi alat untuk apa? Untuk bawahnya. Di secara bacanya. Ya. Sekarang ke mutaharrik. Sebelumnya apa? Mutaharrik apa? Kosong lil jismi anami. Nah, karena ini jismu nami sebagai nau, maka apa yang berlaku kosong untuk nau ini berlaku juga untuk kosong juga untuk jenisnya ke atas. Oke? Di sisi lain, dia menjadi arotam li aimahyatin tahta jismi nami. Berarti semua yang di bawah jismu nami dikatakan jismu nami yang dikatakan apa? Jismu nami ini mutaharrik sebagai arotam untuk seluruh yang di bawah jismu nami. Pun setelahnya seperti itu. Jadi paham ya? Ini anak ngajar antum cara membaca visual yang pernah bikin. Kalau nanti antum menemukan kekeliruan, bisa terus tahu anak. Karena anak diajarkan kayak gini loh caranya. Ini anak mencoba untuk mencari apa ya? Mempermudah lah. Tapi di sisi lain buruknya adalah karena antum terbantu visual, anak khawatir antum nanti kedepannya ini akan lengket di otak antum. Karena baiknya antum belajar mantik itu ya belajar teks aja gitu. Jadi antum membayangkan sendiri di otak. Nah ini yang antum lihatnya apa yang ada di otak kanan, yang anak gambar dengan korel lah gitu. Nah kalau antum sudah paham ini, sekarang kita Kismal arot al-ab. Ada arot am itu punya dua bagian. Oke? Kismun la yumayyu syai'an aslan. Arot am yang mana itu tidak untuk membedakan sesuatu sama sekali. Dan Kismun yumayyizu ma'rudahu nau'a tamizin. Dan untuk membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya seperti itu. Nah, kalau yang dia tidak tidak untuk membedakan, maka dia tidak untuk dipakai sebagai tarik nantinya. Misalnya amar sini. Kalau mafhumat asyamilah mislah asyai wal amru, misalnya apa? Apa ini? Syai'un kaza kaza kaza. Apa ini? Amrun kaza kaza kaza. Nah, yang seperti syai'un dan amrun ini itu tidak untuk membedakan antara satu dan lainnya. Beda sama kayak yang tadi. Hakoik untuk membedakan dengan hakawaidah. Kaulan arodian untuk membedakan dengan kaulan zatian. Lakin al-mutakhirin istalahu ala anna ma la yasifu ala anna ma la yasifu ta'rifu bihi la yuqalu fil jawab. Mutakhirun itu bahwasanya mengatakan ya, segala yang tidak sah untuk dijadikan takrif maka dia tidak sah untuk dijadikan sebagai jawaban. Wal arad al-am la yasihu ta'rif bihi wahidah kama sayati. Nanti kita pelajari lagi terkait al-am itu seperti apa aja. Karena nanti seperti kosong itu boleh kita katakan ma insan dohik boleh. Nanti kita pelajari. Tapi ma insan masyi nggak boleh. Karena kalau kita bilang insan itu masyi, maka akan mengakibatkan apa? Akan ada banyak masyi yang lain nantinya. Makanya nggak sah untuk dijadikan apa? Pembeda atau jawaban atau takrif. Nah, coba buka lagi itu teksnya wa yusamu bi anna kulli yudakhala misairun kulliyat yuqalu. Sedangkan sebelumnya kita bahas apa? La yuqalu aslan kan? Nah, maka sini antum perhatikan. Al-arad al-am
Al-ard la yuqalu fi jawabin aslan. Ini antum ingat pertama kali. Lakinnahu solihun, ya, li ayyuh mala hamla muwaqa'ah. Wa kharja bi khassatul jins. Nah, khassatul jins yang mana berarti? Yang ini. Gimana caranya? Nau ya al-insan, misalnya gini. Al-insu wal asad wal faras. Misalnya kita tanya, apa itu insan, asad dan faras? Apa yang membedakan insan, asad dan faras dari sisi arotnya? Gitu. Maka ketika kita jawab manusia, misalnya apa itu manusia, kuda dan singa? Dijawab apa? Itu sesuatu yang bisa berjalan, manusia. Nah, ketika kita menjawabnya manusia, itu bukan menjawab dengan arot am. Karena apa? Manusia sini kan berlaku untuk arot am. Kita katakan arot am nggak masih? Tapi yang melihat di kosong tadi juga masih dikatakan untuk kosong. Nah, maka ketika kita bilang masih, itu bukan mengatakan kita menjawab mahiyah asad insan dan faros ini sebagai masih sebagai arta, bukan. Tapi ketika kita menjawabnya sebagai masih, itu kita sedang menjawab masih dengan bentuk kosong. Kosong yang apa? Kosong itu jinsin. La arot am. Berarti dia tidak sedang menjawab dengan arot am. Kenapa? Karena al-arot am la yuqalu fi jawabin aslan. Di annahu maqulatu fi jawabi aisya'in huwa fi aradihi. Nah, apa itu khosatu jin sin? Yaitu khosok secara umumnya. Oke, semoga paham. Kalau kecepetan silakan didengarkan rekaman. Kita tambah sedikit ya. Oke, paling terakhir lagi. Next. Ya. Saya nggak paham yang maksudnya nawa tamisa. Bimayyisumahu dahu binawita. Ya, jadi kan tadi ismul arad ya. Arad itu bisa dipakai untuk bisa membedakan antara satu dan yang lain, dan tidak dipakai dan bisa dan tidak untuk membedakan. Oke. Nah, untuk membedakan itu seperti masih di sini. Nah, tapi mutakhirin di sini nantinya antum akan tahu di sini kan gimana ulangin tadi? Masih. Ingat tadi cara harusnya tadi menjelaskan dulu ya. Ketika antum menjawab masih, ketika ditanya apa itu insan, asad dan faros, ketika kita jawab masih, itu bukan berarti kita menjawab masih sebagai artam. Kamu itu paham ya? Oke. Tapi kita menjawab masih ketika masih sebagai khosok. Khosok yang apa? Khosok jins. Dipahami di sini. Oke. Nah, ketika kita katakan masih sebagai khosok jins, berarti itu untuk membedakan bukan? Untuk membedakan kan? Oh, berarti kau membedakan mau di antara mau ini. Nah, jadi masih di sini dipakai untuk membedakan kan? Artinya kan kita tadi bilang sini apa yang membedakan dari sisi arotnya, ya apa yang membedakan manusia asal dan faros dari sisi arotnya. Nah, artinya kita menanyakan apa yang membedakan. Masih juga berarti dipakai kan masih di sini sebagai pembeda. Oke, sayangnya jangan pahami di sini masih sebagai apa? Arot, tapi masih sebagai khosatu jins. Yang mana masih itu sebenarnya itibar atau apa? Atau idofi. Ya bisa dipakai sebagai khosat pun bisa dipakai sebagai arot. Oke, itu bang. Nah, untuk bisa lebih memahami ini nanti di sini. Ketika sudah selesai belajar tarik semuanya, nanti kita akan bahas kenapa kita nggak boleh mentarikkan manusia sebagai masih aja, tapi boleh dohik aja. Nah, ini kita akan langsung lebih pahami di sana. Makanya di sini anda langsung notis sama saya Yaki. Oke? Iya. Itu lanjut ya kita gini. Oke, di sini sebelum masuk ke teks buku, maka anda akan mengkotimahin di sini. Ini kita akan bahas syarah Syamsiah oleh Ar-Razi dalam tahrir Qawaid nanti. Oke.
Oke. Tariful kulliyat al-khams. Hal huwa adun aw rasmun. Nah, kalau antum perhatikan dari awal kita belajar jinsun, naun, faslun, khassah, artab. Itu apa bilangnya? Wayursamu, 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 watursamu, wayursamu. Kalau antum sudah belajar hak sebelum ini, maka antum akan ngira berarti ini sedang memberikan definisi sebagai rasam. Nah, bagi yang belum pernah belajar matematika sama sekali, intinya nanti dipelajari setelah ini. Tapi kan sebelumnya sudah kita singgung secara ringkas lah. Intinya segala sesuatu yang ketika kita definisikan dengan zatiat secara semua, secara utuh, maka dia sebagai hak. Kapan dia tam sama nakis nanti kita belajarnya. Yang penting sudah bisa membedakan hak sama rasam. Kapan dia dikatakan rasam? Ketika mendefinisikan ketika apa? Dengan definisi yang berupa arodi, baik arodinya sendiri atau arodi dengan zati. Sampai situ yang penting antum sudah bisa membedakan. Ketika antum sudah bisa membedakan itu dan antum melihat teks seperti ini wayursamu, maka mungkin saja antum akan mengira bahwasanya di sini matin atau syari yang melanjutkannya mengatakan bahwasanya definisi di anahu ila akhirih itu sebagai at-ta'rif bil rasam, yani raji' nas al-kamil. Ya, di bidayah kisah yang di awal tadi yang lihatkan. Tariful kuliyatul khams huwa haddun aw rasmun. Nah, ini yang permasalahan terakhir untuk hari ini. Nah, sebelum kita membahas atau menjawab tentang bahwasanya kuliyatul khams ini apakah hak atau rasm seperti dohirnya teks ini, maka terlebih dahulu apa? Apa Nabi bilang di sini? Hadzal su'al yahtaj ila muqaddimah. Nah, ini. Mahiyah itu ada yang sini bagus ya. Ini kedepannya penting banget. Mahiyah itu ada yang hakikiyah, ada yang i'tibariyah. Kapan mahiyah dikatakan hakikiyah? Jika dia maujudah fil ahyan bi maujudin asliin. Kapan dikatakan mahiyah i'tibariyah? Ketika dia ya'tabiru al-aqlu. Seperti apa misalnya Ustaz? Ada dua hal di sini, ada dua macam. Pertama, ketika yang taziuha min umurin mawjudah fil khariji kal wujub wal imkan wa sairumul al istilahiyah. Yang kedua, sesuatu yang emang kita bikin pikir yang tariwa al aqlu min indi nafsi kata sauburi insanin bisalah katir rukus wa aniyab aniyabtari. Nah, kita kan bisa memberikan apa? Konsep atau tasawur kepada apapun yang kita inginkan. Misalnya kita membayangkan Hydra. Atau tahu Hydra nggak? Onyx. Apa lagi? Apa dewa-dewa kuno lah, Zeus misalnya. Dan lain sebagainya lah. Atau yang ini, yang kepalanya ular-ular. Rambutnya ular-ular semua. Apa? Medusa. Kita bisa mendefinisikan Medusa adalah ratu ular yang mana rambutnya setiap helainya merupakan kepala ular. Seperti itu. Nah, yang seperti itu dia mahiyahnya i'tibariyah. Artinya apa? Akal mengiktibarnya dia. Dibikin akal. Baik akal itu bikinnya sendiri. Ya, artinya dia ya bikin sesuatu lah. Mengkreasikan sesuatu itu sendiri atau memang dia ada dari kharij. Ya, wujub, imkan, wasairu maslahiyah. Terkait di Tibaria ini ntar panjang untuk pelajari di ilmu kalam lebih lanjut. Tapi untuk sekarang anak-anak sudah cukup memahami terkait mahiyah Tibaria dan mahiyah al hakikiyah. Hakikiyah ya berarti seperti ya manusia, hakikiyah berarti. Ya. Artinya dia memang ada, bukan akal yang bikin-bikin. Kita mengatakan sesuatu ini wajib, misalnya. Itu kan wajib itu bisa dilihat gak? Gak bisa, tapi kita menganggap sesuatu itu wajib itu dari apa? Dari akal. Oke? Sama kayak kita bilang konsep manusia. Yang namanya konsep manusia itu nggak ada terlihat. Yang ada itu sekarang adalah individunya sebagai apa? Presentasi atau representasi dari konsep manusia. Manusia tanpa bentuk individual seperti antum semua nggak ada. Nah, itu masuk dalam i'tibariyah. Sampai sini paham? Al-mahiyah al-hakikiyah at-tamyiz baina zatiyah
kurang tak ya? Bentar ya. Kurang tak pada atau Oke, at-tamyiz baina zatiyatiha wa aradiyatiha fi ghayatil usli wal ishkal. Kita untuk bisa membedakan sesuatu yang memang nyata terlihat sekarang, mana zatinya, mana arodinya, itu tidak mudah. Ya. Kenapa? Lil tibasil jinsi bil arad al. Kadang kita nggak tahu. Kalau kita nggak belajar mantik, tahu nggak antum? Yang menjadi jinsnya manusia dengan hayawan dengan arabnya manusia. Padahal sedangkan jins dan arad am ini sama-sama umum. Ya. Hayawan sebagai apa? Jins, arad amnya seperti masih, tapi kalau sama-sama umum kan? Pun wal tibasil pasli bil khosoh. Kita tahu zati yang membuat apa? Zatiat manusia dari sisi pasalnya itu nanti, karena kita belajar ya. Kalau kita nggak belajar, bisa kita bedakan ya? Sulit ya. Kayak dohik ataupun katib seperti itu. Apa jangan-jangan ada selain nanti? Bisa jadi. Seperti yang halnya nanti yang untuk pelajari kalau untuk baca buku-buku filsafat kontemporer atau modern, ya kayak Anda bilang sebelum tadi, kayak buku-bukunya Bertrand Russell, Irving Coffey itu dan kawan-kawannya, mereka mengkritisi itu. Ismahiyatuha mutaqidatu bi nafsil amr biduni tibaril mu'tabir. Nah, pembahasan nafsul amr ini panjang. Bahkan Said Syarif seperti saya ingat saya pernah punya karya yang khusus membahas nafsul amr tok, atau kalau enggak Imam Adud singkatnya. Jadi satu buku membahas tentang nafsul amr, apa itu nafsul amr. Intinya singkatnya sekarang adalah sesuatu yang mana tanpa memandang pandangan orang lain. Artinya gimana ya jelasnya ya? Agak repot misalnya, harus baca bukunya. Jadi kayak misalnya, makanya dikatakan biduni ibaril mu'tabir. Misalnya kayak antum kaya. Amin. Ya misalnya kaya. Anak bilang kaya, itu itibar anak atau nafsu lamarnya tuh kaya? Sesuai kan? Oke kan, misalnya sesuai kan. Maka kebetulan. Tapi ketika saya katakan kamu kaya, dan bisa jadi konsep kaya saya sama kaya kamu berbeda. Ya, bagi saya kaya kalau udah bisa makan nasi setiap hari gitu misalnya. Bagi antum mungkin kaya ketika sudah apa? Oh, ya seperti itulah gitu. Artinya kaya itu iktibar kan? Bukan nafsul amar kamu kaya. Dalam artian bisa jadi nafsul amar yang kaya dan nggak kaya itu sulit gitu loh. Sulit ya? Ya, semoga menjadi paham ya maksudnya. Nah, ma yubayyinul mahiyya hakikiyah yusamma ta'rif hakiki. Untuk mendefinisikan sesuatu yang hakiki itu dibutuhkan apa? Itu namanya apa? Ta'rif hakiki, baik yang had ataupun yang rasam. Fatamyiz baina hududuha wa rusumuha fi ghayatil musrikat zalik. Maka untuk membedakan had atau rasam di antara hakiki, untuk mengetahui sesuatu itu hakiki aja sulit, apalagi untuk membedakan had dan rasamnya. Dipahami? Bawah iktibariyah la istibaha fitamyiz baina zatiyatiha wa arodiyatiha wa ishkalafiyah. Nah, untuk membedakan zati dan arodi pada sesuatu yang mahiyah iktibariyah tidak sulit. Tidak ada syubhat di sini. Kenapa? Li'anna kullama huwa dakhilun fi mafhumiha bahwa zatiyun laha. Jadi apapun kita mendefinisikan sesuatu yang iktibar, karena kita yang mengiktibar, itu dikatakan zati semua. Misalnya saya bilang tadi apa? Medusa adalah ratu ular yang mana setiap helai rambutnya merupakan apa? Ular berkepala. Ya seperti itulah. Maka semua kata yang keluar dari lisan saya itu sebagai apa? Zatiat. Nah, kalau semua yang keluar dari definisi yang iktibar ini sebagai zatiat, maka apa? Wa ma laisa bidakhil fi mafhumiyah fa huwa arodiyun lahat. Maka kalau seperti ini nggak sulit membedakan zatiyat dan arodiyat. Berarti apa arodi dari manusia? Apa yang nggak saya sebutkan tadi? Oke? Ma yubayyinul mahiyya al-ibariyah yusama ta'rif ismi. Nah, ini mungkin yang jarang dibahas. Di yang belajar di buku-buku tadi jarang membahas tentang ta'rif hakiki dan ismi.
Tapi kalau antum nanti belajar pakai risalahnya saya Muhyiddin terkait ada bahas, ntar akan dibahas hakiki sama ismi lebih lanjut. Karena nanti salah satu bab besar dalam ada bahas adalah pembahasan tentang at-ta'rif. Ta'rif ismiyah. Tahun kana hadits Rasulullah, maka fatabis baina muludu wa rusmuha la ishtibaha kadzalik. Nah, ini mukadimah untuk membahas hal ini. Oke, next. Here. Berapa lama lagi ya? Udah lama ya? Qala al-allama al-Qutb ar-Razi fi syarhihi ala Syamsiyah. Maka ketika antum nanti buku ini beberapa kali saya itu menulis ar-Razi atau al-Qutb. Itu untuk membedakan. Kalau saya mengatakan ar-Razi itu biasanya maksudnya adalah ar-Razi Imam Fakhruddin ar-Razi yang sahibu Mafatihil Ghaib. Tapi ketika dikatakan al-Qutb itu biasanya syarih terhadap Syamsiyah. Ada satu Razi yang di pertemuan pertama kita bahas, ya, yang masuk dalam filsuf paripatetics, Al-Kindi, Al-Farabi, sama Ar-Razi. Ini Abu Bakar Ar-Razi. Itu kalau dalam barat disebut dengan Razes. Nah, ketika kita melihat Razes dalam bahasa atau literasi Inggris, Razes tulisannya itu bukan Razes si syarih ini ataupun Razes si Fakhruddin Ar-Razi, tapi Razes si Abu Bakar Oke. Nah, ini anak sebenarnya mencari teks aslinya juga. Anak punya cetakan Maktab al-Hashimi ya terkait syarah Syamsiyah ini. Itu di halaman 190 sampai 191. Kurang lebih teksnya seperti ini. Yang anak bold ya, yang dalam kurung ini adalah penyederhanaan atau tafsirnya atau syarahnya. Syarahnya lah. Yang antum lihat nanti di syarah matla ini itu nanti asumsi saya bisa jadi memang Syekh Zakaria Al-Ansori menukil secara direct tapi beda nusbah atau indirect. Paham ya? Penukilan direct sama indirect. Maksudnya direct itu langsung. Jadi misalnya anak di dalam suatu buku ngomongnya apa, plek ketik plek kita tukil seperti itu namanya direct. Penukilan secara langsung. Ketika menginterpretasi ulang kata-katanya dikatakan indirect, artinya mengubah ininya. Nah, di Indonesia metode dalam penulisan ilmiah itu biasanya berbeda dengan ilmiah yang di Arab. Kalau Arab yang namanya penukilan ilmiah adalah plek ketik plek, direct. Tapi kalau kita nggak boleh, harus mengubah diksi. Karena udah canggih biasanya ada lupa namanya, dia bisa ngedetek bahwasanya ngedetek plagiasi karya kita. Jadi kalau kita semakin banyak menukil, ketahuan plagiasinya berapa persen. Jadi ada standar berapa maksimal plagiasi tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk menukil secara ilmiah dari sisi metode ilmiah Arab seperti itu. Jadi Anda coba cek dari nuskho aslinya. Dan kalau nuskho aslinya ya tulisan penting nggak, maksudnya yang dipublish. Kita cek aja dulu. Kalau nyalain satu lampu bisa nggak? Agak gelap banget malamnya. Satu lampu yang di belakang. Bisa nggak? Oh, masih kelihatan, ya udah bikin aja. Tahu nama tuh? JPTA. Allahu Akbar.
Ya bangun nih. Maghrib. Aman nih slide terakhir untuk dipelajari. Dalam hati. Dikit aja. Oke. Tadi udah, ini ada masalahnya apa tadi? Tarifat tadi, apakah atau rasam, gitu ya. Untuk itu semua sudah kita berikan mukadimah terkait mahiyah, ada yang mahiyah, ada yang itibariah. Yang mahiyah hakikiyah yang mendefinisikannya disebutkan tarif hakiki, sedangkan yang mendefinisikan mahiyah al-itibariah disebut dengan apa? Tarif al-ismi. Sekarang maksudnya kita baca syarah Ar-Razi terhadap Ahkam Syamsiyah yang di bawah ini ya. Wa inna ma kanat hazihi ta'rifat rusuman lil kulliyat. Apa namanya? Tarif-tarif tadi itu kan disebut sebagai rusum lil kulliyat. Dijawazi ayakuna laha au litilkal kulliyat. Itu sudah ada kasih keterangan laha ya. Kemudian mahiyatan waro'at tilkal mafhumat. Jadi ada yang mengatakan, ini sebenarnya Imam Ar-Razi pengen nge-reverse kepada orang-orang yang mengatakan kenapa dikatakan definisi rusum kuliatul qamatul bab sebagai rusum? Karena apa? Karena bisa jadi terdapat mahiyah lain atau kuliat mahiyah lain terhadap kuliah tersebut. Yang mana itu apa? Dia nanti setara terhadap itu, karena mungkin saja ada yang lain atau ada mahiyah yang lain yang bisa mendefinisikan terkait ta'rif tersebut, maka dikatakan rusum. Wa inna ma jaza ta'rifu bidalkal mafhumat li'anna tilkal mahiyah malzumat musawiyatun laha ay tilkal mafhumat. Bisa saya jelaskan? Karena setara yang rusum tadi setara dengan apa? Dengan hadnya. Tapi selama masih belum ditemukan atau belum didapatkan mahiyah yang dikatakan sebagai zat untuk tarif tersebut, maka dikatakan untuk sementara rusum. Singkatnya seperti itu. Fahai sulam ya ta'aqob zalika lam tasbut mahiyatul kulliyat al-khams fil qori wa binasul amar mukhalifatan lil mafhumat ala dzakarnaha. Selama definisi yang tadi yang kuliyatul khams sebagai rusum tadi mukhalif terkait apa? Ta'rif hak kuliatul khams yang semestinya, maka lam atil kalmat ia ainu dzatiyat yang kuliah atau umurun arodiyah laha. Selama kita tidak tahu bahwasanya definisi tersebut dia itu tidak melawan atau menabrak kaidah-kaidah untuk mendefinisikannya, maka kita tidak tahu apakah definisi yang kita sebutkan tadi sebagai rusum itu sebagai benar-benar arodi atau mungkin saja dia zati. Walizalika utliqa 'alaiha ismu rasmi, maka karena itu dikatakan sebagai rusum. Ai alatil kal mafhumat ar-rusum la al-hudud. Di sini baru komentar siapa? Si Imam Ar-Razi. Wa huwa bima'zil an tahqiq. Itu jauh daripada tahqiq.
perkataan yang tadi yang mengatakan kalau kita nggak dapat sesuatu yang mahiyah tadi, yang zatnya, terus kita katakan sebagai rasam, yang sifat itu jauh daripada tahqiq. Li'anna kulliyat umur itibariyah kusilat mafhumul awwala. Nah, ini antum request ke pemahaman mahiyah, hakikiyah sama itibariyah tadi. Kenapa? Karena mahiyah untuk kita pakai sebagai definisi kuliah tadi itu adalah mahiyah al-itibariyah. Ingat, kalau itibariyah berarti apa? Apa yang dikatakan itulah zatinya. Bisa paham ya? Nah, karena itu dia itibari, sifatnya itibari, berarti tidak sulit untuk apa? Untuk membedakan apakah ini zati atau arodi. Kenapa? Apa yang dikatakan itulah zati. Nah, kalau dia dikatakan itu zati, maka menjadi hak. Itu kata Imam Ar-Razi gitu. Ai mafhumatul kalafiyah kusiat bil aqli bi an tabarahal aqlu wa tazaha min umurin kharijiyah kasair umur al istilahiyah. Nah, coba cek kembali lagi. Previs. Nah, berarti definisi kuliatul khamas itu bagi Imam Ar-Razi dia enggak masuk kepada mahiyah hikiyah ini. Tapi masuk kepada mahiyah itibariyah. Yang mana intizaknya dari umur mawjudah fil kharij. Oke? Next lagi. Nah, kalau yang kayak tadi bentuknya, maka tamisnya nggak sulit. Kenapa? Apa yang dikatakan itulah zati, yang dikatakan itulah arodi. Maka apa yang dikatakan dari tadi sesuai apa? Sebagai definisi, maka dianggap zati. Kalau itu zati, maka dia menjadi hak, bukan roh. Semoga kecepatannya. Dia asma'uha bi'izaya kama surah bizalika syi'aroi syifa. Atum kalau nanti baca Syifa punyanya Ibnu Sina, ya Syifa ini apa kemarin di awal kita bilang ini magnum opusnya Ibnu Sina atau pantaran untuk organonnya si Aristoteles. Nanti kita kemana kebanyakan mengacu ke Syifa daripada ke Aris. Makanya mutawatirot masuk kepada mantik kita. Nanti masuk lagi yang menyinggung permasalahan guru-guru lagi tuh terkait khobar mutawatir. Karena dari awal guru-guru memakai apa? Ya banyak itu saya Pak. Berbeda sebenarnya. Padahal kalau Muhammad kuliah wudiatul asma biazaiha. Nah, kuliah tadi apa itu? Jins, fasal, naum, khosal, arab. Itu apa? Itu wudiatul asma biazaiha. Maksudnya itu disebutkan nama-nama tadi, yang 5 tadi untuk apa? Untuk diberikan sebagai apa? Sebutan kepada sesuatu yang dimaksud. Kita pengen masukkan sesuatu ini, diberikanlah definisi atau diberikan sebutan dan 5 tadi dengan definisi yang tadi, maka dia masuk pada umur itibariyah. Oke. Kalau istilah ma'in gue itu kalau mas, maka nggak ada definisi lain daripada definisi yang sudah disebutkan dari di pertemuan sebelumnya. Ya. Di lama korona min annal umur al-itibariyah la iskala fiyah. Ya, tadi sudah kita bahas. Fala istibaha bitamis bainadzati wa aradiyatiyah. Fatakunu hiya hududan laha. Maka definisi tadi bukan rasa, tapi had. Hududan ismiyatan la rusuman ismiyah. Berarti dia itu sebagai, karena tadi apa? Dia bukan tarif hakiki, tapi tarif ismi. Kalau tarif ismi berarti dia sudah jelas sebagai had. Hudud ismiyah berarti min had ismi. Dan karena apa? Karena dia tarif ismi. Kalau agak sulit, tadi ulang-ulang lagi lah. Ala anna adamal ilmi bi anna hududun la yujibul ilma bi anna rusumun, bahwasanya ketika tidak tahu bahwasanya itu had, tidak mewajibkan bahwasanya pengetahuan tersebut apa? Itu sebagai rusum. Kalau kita nggak tahu itu had, maka lantas kita jadikan rusum itu enggak. Kalau kita nggak tahu itu bahwasanya had atau rusum, itu tidak menjadikan sesuatu tersebut didefinisikan dengan rusum. Oke? Li anna adamal ilmi la yastazim al ilmu bil ada. Nah ini ntar tuh pahami lah di faedah-faedah umum seperti ini. Apa itu? Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, maka tidak berarti sesuatu tersebut tidak ada. Tuh, kembalinya ke sana. Fakana al-munasibu zikru ta'rif alladhi huwa a'ammu min haddi war rasm. Maka yang terbaik adalah memberikan ta'rif yang mana ta'rif tersebut bisa mengcover atau lebih umum daripada had dan rasm tersebut. Wa inna malam yakun pakan astawa ini kan. Kita jelaskan.
Nah nih, fakana al munasib disebutnya kan ini kan katanya Imam Razi ya. Kenapa enggak? Wa inna malam yaqul fakana sawab gitu. Kenapa Imam Razi bilangnya fakana al munasib bukan fakana asawab? Gitu. Isyaratan ila anna yumkinu jawab bi an yuqalu ma'na wa yusamu ay yu'arrafu. Nah, jadi bisa jadi yang salah persepsi itu kita. Karena tadi kita mengira Karena tadi kita mengira secara zahir mengatakan rasam. Oke? Karena bisa, kenapa dikatakan Imam Razi al-Munasib bukan asawab? Kalau kita bilang asawab, kita menyalahkan menyalahkan orang-orang yang mengatakan rasam. Ya kan? Kalau kita bilang yang benar ini, berarti kita menyalahkan siapa? Matin, menyalahkan Syari. Maka Imam Ar-Razi juga memberikan komentar yang cocok, bukan yang salah, bukan yang benar. Kenapa? Karena bisa jadi yusam ini dari awal bukan dimaksudkan rosem, paham? Tapi dimaksudkan rosem ini sebagai takrib wa yu'arrafu. Nah, ketika diartikan sebagai takrib wa yu'arrafu, maka yu'arrafu tadi mengcover rosem dan hak. Maka nggak ada iskal sebenarnya. Next. Kama zaba ilai ba'dhum min anna rusum yutlaqu ala ta'rif mutlaqan. Nah, seperti ini juga. Maka wa yursamu juga bisa diartikan wa yu'arrafu kama qila innal hadda yutlaqu ala ta'rif mutlaqan. Pun ketika dikatakan yuhaddu bisa jadi maksudnya adalah yu'arrafu juga. Berarti had bisa diartikan ta'rif sebagai mutlak, rasam juga dikatakan ta'rif sebagai mutlak. Inilah yang cocok. Kalau pengen lebih cocok bukan dikatakan wa yursamu wa yu'arrafu, tapi enggak. Tapi bukan dikatakan wa yuhaddu wa yusam enggak, tapi dikatakan wa yu'arrafu. Biar apa? Biar bisa mengcover rasam dan had. Kita baca teks terakhir. Nah, ini teks aslinya kalau baca di catatan maktabah akhirnya ya, yang bold, yang dalam kurung itu dari catatannya Syekh Mustafa Nabi. Oke. Qila wa innama kanat hazi ta'rifat, sudah dijelaskan ya tuh. Rusuman lil kulliyat li jawazi an yakuna laha mahiyatun wa ra'atil kal mafhumat. Ya, allati zakarnaha, yang enggak ada allati zakarnaha itu bisa jadi ditambah sama Syekh Zakaria. Mazumatun musawiyatun laha fa haitsu lam tatahaqqaqil mahiyatu utliqu ala tilkal mafhumat ar-rusum. Jadi paham kan kalau antum paham yang menjelaskan kita tadi, insyaallah bagian jadi mudah. Qala al-Allama Ar-Razi. Nah, ini baru mengatakan al-Allama Ar-Razi kenapa? Padahal dari syarah udah dikatakan dari sebelumnya, dari wakilah. Kenapa? Karena memang bukan Imam Ar-Razi yang mengatakan rusum. Ini maksudnya Imam Ar-Razi menceritakan ada yang bilang rasam. Nah, kata Imam Ar-Razi itu dimulai daripada wahwa atau wahada bima'zilin anita. Makanya di syarah sama Syekh Zakaria ini qala al-Allama Ar-Razi setelah wakilah. Walaupun sebenarnya teks wakilah itu setelahnya juga dimuat sama Imam Ar-Razi. Tapi itu bukan kata beliau. Untuk menghindari itu, Imam Zakaria membuat qala al-Allama Ar-Razi setelahnya ini. Wa huwa bimasjid al-tahqiq li anna kulliyat umurun ibariyatun fusilat mafhumatuha wa wudiyat asma'uha bi izaiha wa laysa laha ma'ani ghairu tilkal mafhumat. Begitu jelaskan pada kuno dia hududan ala anna adamul ilmi bi annahu hududun la yujibul ilma bi annaha rusumun. Jadi kita jelaskan. Maka al-munasib apa? Zikru ta'rif allazi huwa a'am. Jadi selesai ya? Untuk menjelaskan sekali ini aja perlu 2 slide. Ini tuh udah tahu kan di mana levelnya Samjah tadi? Ya. Udah merasakan bagi teman-teman, biar teman-teman yang sini udah muntahi biar dapat sedikit lah. Yang tadi kalau caranya baru pernah belajar pusing wajar. Kalau teman-teman baru pertama kali belajar matematik, kalau pusing yang tadi kita omongan, aku bukannya enggak, tapi wajar karena pertama kali langsung disodorkan maklumat seperti ini. Anda yakin teman-teman yang sudah belajar sulam pun masih muskilah sini. Apalagi teman-teman yang baru pertama kali belajar matematik pasti sulit minta ampun. Makanya diulang-ulang lagi nantinya. Oke? Karena tadi bilang syarah ini munasib untuk mubtadi, mutawassit pun muntahi. Wa'lam anna daradul mantiqi apa? Maksudnya daradul mantiqi maksudnya apa? Maksud untuk apa? Maksudnya maksud daripada
ilmu mantik di tadwin. Ma'rifatu ma yusilu ila tasawwur. Ya, untuk bisa mengetahui apa yang bisa mengantarkan kepada tasawwur. Wa huwa al-qaul asy-syari. Au ila tasdik, untuk mengatakan kepada tasdik. Apa itu tasawur sama tasdik secara ijmal atau global sudah saya jelaskan di awal. Wa huwa al-hujjah. Walikulli minhuma, maksudnya apa? Qaul syari dan hujjah muqaddimah. Wallama faragha min muqaddimatihi al-awwal berarti apa? At-tasawwur. Nah, berarti kita sudah selesai dari muqaddimah tasawwur, akhadha bi bayani. Bayan apa? Bayan qaul syari, yaitu setelah ini faqala al-qaulu asy-syari'u. Next. Iya, next week. Alhamdulillah. Anak juga alhamdulillah. Capek. Saya sempat berpikir menyerah loh mengajarkan ini. Karena untuk baca gampang, menjelaskan mati-matian. Saya membuat slide itu lebih lama daripada saya belajarnya. Memikirkan di otak saya menggambar sulit. Menggambar di otak terus basic gitu. Terus gambarnya gini banget, sederhana. Baca otak kan sederhana banget tadi. Seperti itu aja. Oke. Bentar ya. Jam lagi, bentar. Kita selesaikan ikam dulu. Kita sholat jamaah. Oke, next. Ayo, kam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'allahu wa bihi fid dharain amin. Kana Allahu wala syai'a ma wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kana. Sering kan dengar ya? Ya. Tapi sekarang apa itu maksudnya ya? Ya nggak nih? Oh ya, kan kemarin saya bilang saya harus ngapain nama saya, jadi saya harus absen sendiri. Kana Allahu wala syai'a ma'hu. Maksudnya apa? Kana Allahu wala syai'a ma'hu, maksudnya adalah apa? Bahwasanya Allah itu ada, wala syai'a ma'hu, dan tidak ada sesuatu pun yang membersamainya dalam keadaannya. Oke, artinya kita jelaskan. Wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kana, bahwasanya Allah yang ada sekarang itu sama dengan Allah yang dulunya. Maksud dari awal enggak pernah berubah Allah itu. Ya kayak kita manusia ya, dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah. Nah, di sini kalau kata Syaikhri, al-khalqu, Allah itu apa? Al-khalqu bihi wala ma'u. Ciptaan kita ini makhluk itu adalah bihi, billah. La ma'a Allah. Maksudnya apa? Billah. Kita ada karenanya, bukan kita ada bersamanya. Itu maksudnya. Nah, di sini Anda pengen menjelaskan sedikit perumpamaan atau kiasan. Kiasan apa? Kiasan maksudnya yang seperti kana Allah wala syai'a ma'hu. Misalnya ada seseorang dalam satu rumah sendiri, oke? Tentu rumah gak mungkin kosong dong. Ada kasur ya, tempat tidurnya, ada bantal, ada buku-buku, ada mungkin lukisan, ada tulisan Allah dan lain-lain. Kamar mandi ada sikat gigi, odol, ya. Nah, ketika kita tanya, ada siapa di rumah? Jawabnya apa? Saya sendiri. Ya tadi kita bilang, dia bilang seorang. Dia bilang apa? Saya sendiri. Padahal di rumahnya nggak sendiri kan? Ada yang lain. Kenapa dia bilang ada sikat gigi, ada buku? Kenapa dia bilang saya sendiri? Karena pertanyaan tersebut tidak berlaku kepada sesuatu selain dirinya. Nah, sama dengan Allah. Yang namanya Khaliq beda sama makhluk. Apa yang berlaku pada Allah tidak berlaku sama makhluk. Ya, maka pandangan seorang ahli hakikat ketika dia bilang saya tidak melihat sesuatu selain daripada Allah, itu kalau antum pengen memahami sedikit apa yang dia maksud adalah seperti itu. Artinya memang tidak ada sesuatu selain daripada Allah dalam artian ini.
Ya. Tapi Ustaz, kan ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ingat, wa huwa ma'akum, bukan wa antum ma'ahu. Beda ya, wa huwa ma'akum, bukan wa antum ma'ahu. Maksudnya apa? Allah yang bersama, bukan kita yang bersama Allah. Itu beda. Ya. Atau dalam yang lainnya, qala inna ma'iya rabbi sayahdini. Artinya apa? Allah yang bersama kita, bukan kita yang bersama Allah. Maksudnya apa? Allah itu kan pasti bersama kita setiap saat. Tapi kebersamaan yang dimaksud adalah bukan kebersamaan sebagaimana kita dengan teman kita, kita dengan yang lainnya. Sama kayak kita bisa nggak bilang ada siapa di rumah? Ada saya dan buku. Kenapa kita nggak bilang ada saya dan buku? Karena buku syai'un, kita syai'un akhar. Ini mungkin untuk bisa memahami maksud dari kata tersebut. Mungkin cukup sampai sini semua hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.